Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini yang penuh berkah ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga dengan mendengar atau mengetahui berbagai kepribadian-kepribadian unggul dalam sejarah Islam dapat menjadikan inspirasi bagi para pemimpin-pemimpin kita untuk meniru dan menteladani mereka di dalam menjalankan kekuasaan dan kepemimpinan mereka. Di dalam sejarah Islam sungguh banyak sekali pembaharuan-pembaharuan yang telah dilakukan oleh para pemimpin Islam, yang mana telah membawakan efek yang sangat besar ke dalam kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan rakyat yang mereka pimpin. Maka dari itu salah satu pemimpin Islam yang terkenal dalam sejarah Islam adalah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yang masih kita bahas dalam beberapa majelis ini. Ya, setelah mengurai dan mengikuti pembahasan-pembahasan sebelumnya, di mana kita membicarakan sejarah Islam dari waktu ke waktu semenjak dari Rasulullah SAW, ya, sampai sekarang kita membahas pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Di masa salah satu khalifah yang sangat terkenal itu, yang fenomenal, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Seorang ulama, juga seorang pemimpin yang adil, ya, pemberani, kemudian juga sangat zuhud. Maka semoga dengan membaca dan mendengarkan sejarah ini kita dapat menjadikan sebagai panutan, ya, dapat menjadikan beliau sebagai panutan. Apalagi baru saja Bapak Presiden kita telah memilih pembantunya, menteri-menteri yang akan bekerja membangun dan memperbaiki bangsa ini dari periode beliau yang kedua ini. Semoga kepada para menteri dan pemimpin yang telah diberikan amanah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban tugas mereka, serta diberi juga bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka dalam menjalankan tugasnya mendapatkan petunjuk, ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan bangsa, agama dan negara ini. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segenap pemimpin kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita seharusnya memang itu yang kita lakukan sebagai seorang muslim yang baik, ya, seorang yang menisbahkan diri kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia adalah salah satu pokok ajarannya adalah berloyalitas kepada pemimpinnya, mendoakan para pemimpinnya. Walaupun ada kekurangan, ada keteledoran di dalam tugas-tugas mereka, namun kita tetap memohon kepada Allah agar Allah SWT selalu membimbing mereka, menuntun mereka ke arah yang terbaik di dalam tugas-tugas mereka. Di antara cara kita menyampaikan nasihat kepada pemimpin itu adalah dengan memperdengarkan kepada mereka kepemimpinan dari para tokoh-tokoh Islam. Awalnya tentu paling utama adalah Rasul kita SAW. Bagaimana beliau memimpin, ya, umatnya dengan penuh keadilan, dengan keberanian, kejujuran, amanah dan seterusnya. Dan menyebutkan hadis-hadis yang berkenaan dengan kepemimpinan, tanggung jawab yang besar. Tentu ini adalah sebuah nasihat yang harus kita sampaikan baik bagi kita maupun para pemimpin kita. Nasihat-nasihat ini disampaikan secara umum. Semoga hal itu juga dapat menyadarkan mereka, memberikan sebuah masukan kepada mereka. Kemudian cara lain adalah kita untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada pemimpin yang ada dengan memperdengarkan kepada mereka bagaimana kepemimpinan setelah Rasulullah SAW, para khulafa rasyidin dalam mengambil keputusan, dan juga para pemimpin Islam setelah mereka, bagaimana dalam membangun masyarakatnya,
apa dasar utama membuat mereka berhasil dalam kepemimpinan mereka, kenapa mereka mendapatkan kemudahan di dalam kepemimpinan mereka, keberhasilan. Tentu sebab-sebab itu kita perdengarkan, kita cari. Baik kita yang tidak sebagai pemimpin tentu tetap juga akan mendapatkan pelajaran dari hal itu untuk skala sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga kah, ataupun pada tempat kita bertugas di masing-masing. Perlu nasihat-nasihat itu untuk kita dengarkan. Maka salah satu metode kita dalam berdakwah adalah sebenarnya yang Allah gambarkan dalam Al-Quran juga, memperdengarkan bagaimana orang-orang baik berbuat baik. Ya, dalam Al-Quran Allah SWT mengkisahkan bagaimana kesabaran Nabi Ayub, ya, bagaimana keteguhan Nabi Musa dan para anbiya. Kemudian disebutkan juga tokoh-tokoh yang berhasil seperti umpamanya Luqman Al-Hakim. Kemudian juga diperdengarkan bagaimana Zulkarnain dan berbagai tokoh yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ya, itu gunanya apa? Agar kita terinspirasi dengan kisah mereka, menjadikan mereka sebagai panutan di dalam menghadapi urusan-urusan kita, baik sebagai tugas negara maupun tanggung jawab kita dalam diri kita dan keluarga kita. Saudara seiman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan seringnya kita mendengar, dengan seringnya kita mempelajari, dengan seringnya kita membahas pelajaran-pelajaran ini, sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi pola pikir kita, ya, baik pola pikir para pemimpin kita, demikian pula akan memberikan inspirasi kepada mereka. Ya, maka sebetulnya banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah para pemimpin yang telah berhasil membangun, membahagiakan, membangun negaranya dan membina umatnya. Salah satunya tadi yang tidak disebutkan adalah bagaimana Umar bin Abdul Aziz yang sangat fenomenal, walaupun dalam kekuasaan yang sangat singkat, beliau memimpin tidak lebih daripada 2,5 tahun saja, ya. Walaupun yang sebagai khalifah, walaupun sebelumnya beliau pernah menjadi gubernur, ya, dan juga menjadi penasehat di masa kerajaan Sulaiman bin Abdul Malik dan juga Al-Walid bin Abdul Malik, ya. Maka kita mencoba melihat kepribadian dan pembaharuan-pembaharuan yang beliau lakukan. Kalau kita baca dari sejarah Islam yang ditulis oleh para ulama kita, awal-awal yang pertama beliau bina daripada para gubernur-gubernur beliau atau para menteri ataupun para pembantu-pembantu beliau adalah itu memberikan semacam pembinaan religi, agama dulu. Ya, pembinaan dalam bentuk bagaimana mereka dibina keimanannya, tentang bagaimana akan besarnya tanggung jawab ini di hadapan Allah kelak. Itu pembinaan yang beliau berikan. Jadi kalau kita lihat di mana awal beliau menjadi khalifah itu, beliau mengirim surat khususnya kepada Gubernur Kufah. Itu beliau mengirim surat secara khusus kepada Gubernur Kufah, karena Kufah memang sebenarnya kita ketahui sebelumnya adalah tempat bergejolaknya banyak masalah di sana. Ya, mulai dari semenjak terjadi pembunuhan Hussein atau sebelumnya, itu selalu bergejolak berbagai macam bentuk kekuatan politik ataupun pemikiran di sana. Maka beliau menulis surat secara khusus kepada Gubernur Kufah, ya, itu namanya Abdul Hamid bin Abdul Rahman bin Zaid ibn al-Khattab. Jadi ini cucu dari Umar bin Al-Khattab, ya, bukan Umar bin Al-Khattab, ya, anak saudara dari Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar bin Al-Khattab ada saudaranya Zaid bin Al-Khattab. Nah, Zaid bin Al-Khattab ini punya anak namanya Abdurrahman, kemudian anaknya lagi Abdurrahman ini ada namanya Abdul Hamid, dan dia yang menjadi gubernur waktu itu. Dia berikan salamun alaika amma ba'd fa inna ahl Kufah qad asabahum bala'un wa syiddatun wa jawrun fi ahkamillah. Diperingatkan, sungguhnya penduduk Kufah telah mengalami kesusahan, kesulitan yang begitu banyak, karena memang kondisi politik di sana selalu gonjang-ganjing, terutama juga kembali kepada kepribadian masyarakatnya sebenarnya yang disebutkan di masa Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab memecat Sa'ad bin Waqqas sebagai gubernur di Kufah bukan karena ada penyimpangan pada kepribadian dari Sa'ad bin Waqqas, tapi adalah karena memang masyarakatnya adalah suka membuat hal kalau kita sekarang berita-berita hoax tentang
penguasanya dan pemimpinnya. Dituduhlah Sa'ad bin Waqqas mabuk saat sholat segala macamnya. Padahal Sa'ad bin Waqqas ini adalah sahabat yang mulia. Beliau salah seorang dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu menemukan kondisi masyarakatnya sangat memprihatinkan, begitulah ringkasnya ditulis oleh Umar bin Aziz kepada gubernurnya yaitu Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Ya. Kemudian wasunnatun khabisatun istannaha alaihim umalus su, dan di mana kata beliau telah banyak kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang diperlakukan kepada mereka oleh pemimpin sebelumnya, kata beliau. Wa inna qawamuddin al-adlu wal ihsan. Nah, ini beliau ingatkan. Sesungguhnya kekokohan agama itu tergantung daripada keadilan dan kebaikan, ihsan, ya. Fala yakunanna syai'un aham ilaika min nafsik fa innahu la qalila minal itsm. Jadi pertama beliau nasihatkan, pertama yang perlu perhatikanlah dirimu. Apa yang harus diperhatikan tentang dirinya? Fa inna la qalila minal itsm. Ya, jangan diremehkan walau dosa itu kecil. Wala tahmil kharaban ala amirin. Jangan merusak sesuatu yang telah baik. Wala amiran ala kharab. Jangan mengadu domba, maksudnya yang terjadi hal-hal yang merugikan dirimu sendiri ataupun masyarakat. Unzur kharab fakhudh minhu ma ataq. Lihat mana yang rusak, perbaiki sesuai kemampuan. Waslihu hatta ya'mura, ya, sampai perbaiki sampai kemakmuran. Ya, perbaiki sampai kemakmuran. La yu'khadh minal amir illa wazifatul kharat fi rifqin wa taskinin li ahli al-ard. Jadi orang-orang kaya jangan orang-orang yang kaya tidak boleh diambil dari harta mereka kecuali memang adalah kewajiban mereka untuk mengeluarkan dari harta mereka hak yang wajib, ya. Kemudian dengan cara lembut dan baik, tenang, ya. Wala kharaja ala man aslama min ahli al-ard. Kemudian juga beliau memberitahu bahwa orang-orang non-muslim yang sudah masuk Islam itu tidak boleh lagi diambil dari mereka jizyah. Ya, fattabi dzalika fi amri. Kemudian ikuti perintahku ini, kata beliau. Fa inni qad walaituka min dzalika ma wallani Allahu. Aku sudah memberikan tanggung jawabku kepada engkau yang Allah bebankan kepadaku. Wala ta'jal dunini biqat'in wala salbin. Jangan sampai engkau memutuskan sebuah perkara, baik itu memberikan hukuman mati ataupun lainnya, hatta turaji'ani fihi, sampai engkau beri kabar dulu kepadaku. Wanzur man arada an yahujja min dzurriyyah fa'ajjil lahu mi'atan yahujju biha wassalam. Kemudian juga beliau mengatakan orang-orang yang ingin berhaji dan dia tidak memiliki kemampuan, bantu, ya, secepatnya di ukuran 100 dirham atau 1 dinar untuk dia bisa berhaji. Wa kataba ila amilihim ala al-Mausil Yahya al-Ghassani. Demikian pula kepada gubernurnya yang ada di daerah Mosul. Mosul ini sekarang daerahnya di Irak, ya. Yang sekarang Mosul, ya. Nah, begitu beliau menasihati satu persatu setiap dari para gubernur beliau agar sias politik yang berjalan bagaimana di tengah masyarakat. Pertama ini berarti adalah masalah kezaliman harus diangkat dari masyarakat, ya, karena beliau mengatakan sungguh keteguhan agama itu tidaklah tercapai kecuali dengan menegakkan keadilan dan berbuat baik. Taib. Kemudian itu contoh-contoh sebetulnya sudah sering kita sebutkan, banyak sekali contoh-contoh beliau umpamanya pembangunan yang luar biasa beliau lakukan, termasuk membangun rumah singgah yaitu dalam perjalanan yang panjang itu baru bangun, namanya khanat. Jadi kalau ada musafir itu diperintahkan kepada gubernur daerah-daerah yang perjalanan yang butuh untuk singgah, ya, itu dibuat rumah dan itu boleh diinapi oleh orang-orang yang musafir, dan itu orang yang tinggal di situ itu diberi makan, dilayani oleh negara. Ya, sampai demikian, ya, kesejahteraan di masa Umar bin Aziz itu. Jadi dia buatkan rumah-rumah singgah dalam persawangan perjalanan yang begitu panjang, ya mungkin berhari dan bermalam-malam. Nah, itu ada rute-rute tertentu, jarak-jarak tertentu itu dibangunkan rumah untuk persinggahan daripada orang-orang musafir. Kemudian di sana ada pelayanan makan minum untuk selama mereka mampir menginap di tempat itu. Kemudian, ya,
Kemudian beliau juga memotivasi sehingga di masa beliau juga banyak orang-orang masuk Islam ya dari kalangan agama lain karena begitu melihat kenyamanan, kesejahteraan dan juga kemuliaan yang telah mereka masuk Islam didapatkan. Sehingga banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Fakataba ila walihi ala Mesir Hayyan bin Shuraih alladhi syarah lahu wa wada'a ala dhimma, di mana kemudian juga beliau menulis surat kepada gubernurnya yang di Mesir, yaitu namanya Hayyan bin Shuraih, dan menjelaskan untuk membebaskan para orang-orang yang baru masuk Islam itu dari pungutan jizyah yang sebelumnya masih tetap dipungut ya. Nah, kemudian juga dia sebut itu amma fa inna Allah ba'atha Muhammadan da'iyan wa lam yab'athu jabiyan. Jadi dia ingin membebaskan pajak untuk rakyatnya. Jadi dia sebutkan Muhammad itu diutus oleh Allah SWT sebagai orang mengajak kepada Islam, bukan Allah mengutusnya untuk mengambil pajak, pemungut pajak. Fa idza ataka kitabi, jika sudah sampai surat ini kepadamu, ya, kitab hada fa in kana ahlu dhimma asra'u ila Islam, ya, wa kasarul jizya fatwi kitabak wa akbil. Jadi ini maksudnya di sini jika ada orang non muslim masuk Islam, bebaskan mereka dari pungutan-pungutan, ya. Kemudian ya fata'azzaz natijatu hadhihi siyasah mawaqi'ahum istima'a bisyaklin malmus, sehingga terasa sekali bagaimana perkembangan sosial masyarakat yang di Mesir dengan berbagai perkembangan yang dilakukan atau perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Umar bin Aziz. Kemudian tadi sudah kita jelaskan di antara pembangunan yang beliau lakukan juga termasuk pelayanan masyarakatnya, tadi sudah kita sebutkan di daerah-daerah yang terjauh itu beliau bangunkan di sana tempat persinggahan-persinggahan. Baik, kalau kita lihat kepribadian beliau, apa kepribadian beliau, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran bagi kita. Pertama, beliau memiliki sifat-sifat yang begitu banyak sekali. Yang pertama adalah syiddatu khaufihi minallahi ta'ala. Dia sangat memiliki perasaan yang rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang satu sifat yang terlihat pada diri beliau, bahkan dikisahkan oleh istrinya jika di malam hari beliau salat itu terdengar semacam rintihan ya dalam doanya. Ya, ini tentu suatu inspirasi bagi seorang pemimpin ya, bahwa sebab suksesnya seseorang dalam memimpin tentu dia harus dekat kepada yang maha tahu, yang maha bijaksana, al-hakimul alim, al-khabir, ya al-aziz, ya mohon pertolongan kepada Allah yang maha aziz, yang maha agung, yang maha besar, yang maha kuat, yang maha kaya. Maka kalau kita lihat dikisahkan dalam kehidupan Umar bin Aziz ini, ya di antara khas sifat yang paling mizan itu adalah memang seseorang penguasa itu kenapa harus rasa takut lebih besar daripada roja-rojanya? Para ulama menjelaskan hubungan antara ibadah khauf dengan roja itu adalah jika seseorang dalam keadaan kaya, dalam keadaan masa kuat, jaya, itu lebih banyak harusnya yughallibu janibul khauf, harus dia lebih kuatkan rasa takutnya kepada Allah supaya tidak kemudahan yang dimilikinya, ya maklumlah tidak akan ada orang yang bisa menegur dia orang besar, orang kaya, orang memiliki berbagai fasilitas, pasti dia mudah untuk melakukan berbagai penyimpangan dan hal-hal yang dilarang ya. Maka rasa takut ini yang lebih mengerem, lebih mengendalikan. Maka sebetulnya lebih ditekankan rasa itu pada seseorang yang memiliki kesehatan, ya, kekayaan, kemudian kedudukan. Nah, kemudian ya sehingga memiliki rasa takutnya yang kuat itu, bagaimana keyakinan kepada akhirat yang begitu tinggi ya, dan kerinduannya kepada surga Allah SWT. Kemudian disebutkan di sini bahwa Umar bin Aziz ini dengan rasa hal itu Allah telah menjaganya sejak muda ya, bagaimana Allah menjaganya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menjauhkannya dari agama Allah, dari sifat yang terpuji ya. Nah, kemudian orang yang demikian tentu memiliki sebuah kepribadian yang selalu mengontrol dirinya untuk tidak jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Allah SWT, yang membuat dia istiqomah dalam menjalankan kebenaran. Faqad kana mushtaqan ilal jannah mu'athiran al-akhirah ala dunya. Ya. Karena kepribadian Umar bin Aziz ini
terlihat sekali dia sebagai seorang yang rindu kepada surga. Ya, mungkin seseorang penguasa ya, saat dia mendapatkan fasilitas-fasilitas, mesti dia membayangkan bahwa fasilitas dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah sediakan bagi hamba-Nya dalam surga. Kemudian disebutkan di sini yaqulu Umar fi kitabillahu ila Yazid. Nah, ini gambarannya bagaimana dia menulis kepada gubernur juga Yazid ibnu Muhallab. Dia menulis, "Law kanat raghbati fi ittikhadhi azwajin wa atiqali amwalin kana fil ladhi atani min dhalik ma qad balagha bi afdal ma balagha bi ahadin min khalqihi." Kata Umar bin Aziz, dia sebutkan, kalau seandainya tujuanku di dunia ini hanyalah bersenang-senang, berkeluarga dalam mendapatkan istri dan harta yang banyak, sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih besar ya dari segala yang diberikan kepada orang lain. Ya, tidak ada orang mendapatkan peluang untuk itu sebenarnya yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia katakan, ya walakini akhafu fi mabtulitu bihi. Tapi yang saya cemaskan sekarang adalah aku yang sedang mendapat ujian ini. Jadi maksud adalah dia memikul tanggung jawab umat ini ya. Hisaban syadidan. Aku takut akan benar-benar dihisab ya dalam segala jabatan yang sedang dipikulnya. Wa mas'alatun 'azimah, dan juga pertanyaan yang masalah yang besar, illa ma'afallahu wa rahim. Ya, kecuali yang aku ini minta ampunan kepada Allah SWT dan rahmat. Kemudian tadi kita kisahkan bagaimana istrinya Fatimah binti Abdul Malik ya, di mana Umar bin Aziz ini dia sebutkan ya, bukanlah dia itu orang yang berpanjang-panjang dalam salatnya ataupun sering puasa, tapi walakin wallahi ma ra'aitu ahadan akhafu lillahi min Umar. Tapi kata istrinya, aku tidak melihat seseorang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah daripada Umar bin Abdul Aziz ini. Laqad kana bi dzikrillah fi rashi, di mana dia di ranjangnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian fayan tafidu infidadul usfur min syiddatil khauf hatta naqulu, ya bagaimana dia sesak nafasnya ya dengan membaca ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saat di atas ranjangnya dikisahkan oleh istrinya, yaitu dia merintih dan sesak nafasnya sampai istri mengatakan, la yasbihanna nasu wala khalifata lahum. Mungkin besok pagi manusia sudah tidak punya khalifah lagi. Maksudnya melihat bagaimana Umar bin Aziz ini ya, ketika dia sendirian ya, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang harus lebih banyak dari para pemimpin untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar mengadukan bagaimana persoalan umatnya, persoalan negaranya kepada Allah SWT, agar diberikan ilham dan petunjuk oleh Allah SWT kepada jalan yang lebih baik dalam mengurus tugas-tugasnya yang dibebankan untuk dilaksanakan. Taib. Wa qala Makhul, dan juga Makhul menyebutkan, "Lau halaftu la sadaqtu." Seandainya aku bersumpah itu adalah benar. "Ma ra'aitu azhada wa la akhafu lillahi." Aku tidak melihat orang yang sangat zuhud dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari Umar bin Abdul Aziz. Wa li syiddati khaufi min Allah kana ghazir ad-dum' wa sari'ihi. Ya, bagaimana dia ini menunjukkan bagaimana dia sering meneteskan air matanya ya ketika membaca ayat Allah. Laqad dakhala alaihi rajulun wa baina yadayhi kanunun fihi an-nar. Dan seseorang masuk, dia membawa semacam pelita gitu ya. Nah, kemudian seseorang tadi berkata, faqala idzni. Jadi dia katakan kepada orang yang masuk tadi, tolong berikan aku nasihat ya. Seorang Amirul Mukminin berkata kepada pembantunya ini, tolong beri aku nasihat. Ya Amirul Mukminin, man yanfa'uka man dakhala jannah idza dakhalta antan nar. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, siapa yang bisa apa yang dapat diberikan oleh seseorang yang masuk surga jika engkau adalah orang yang masuk neraka? Wa ma yadurruka man dakhala an-nar idza dakhalta antal jannah. Ya, tidak ada membahayakan bagimu orang-orang yang masuk neraka jika engkau masuk surga. Lalu pabaka Umar.
Lalu Umar bin Aziz ini menangis hatta tafi al-kanun alladhi baina yadayhi. Ini disebutkan ini ya. Dia saat itu bukan seseorang membawa pelita ya. Dia berada dalam kamarnya, kemudian seseorang masuk, kemudian duduk dekat pelita itu, dia sedang menghidupkan pelitanya dan pelitanya, kemudian orang tadi dimintakan memberikan nasihat. Seakan-akan yang memberi nasihat mungkin makhul sendiri, tapi dia tidak menyebutkan, dia hanya mengatakan seseorang yang masuk. Karena kisahnya dari makhul ya. Kemungkinan besar yang masuk itu adalah makhul, dan dia sedang duduk dekat pelitanya Umar bin Aziz ini. Kemudian Umar bin Aziz berkata kepada makhul ini, tolong beri aku nasihat. Ketika diberikan nasihat, ya Umar bin Aziz ini meneteskan air mata, ya ketika mendengarkan nasihat tersebut. Maka Umar. Kemudian bahkan di antara bentuk bagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta ta'lam ini akhafu syai'an dunal qiyamah fala tu'min khaufi. Jadi maksudnya di sini, ya Allah, jika engkau tahu aku lebih takut, ada yang lebih aku takutkan daripada hari kiamat, makalah jangan engkau berikan keamanan dalam rasa takutku itu. Dzalikal yaumul ladzi ahdatsa taghayyuran dariyan fi majri hayatihi. Kondisi inilah yang membuat ya bagaimana Umar bin Aziz di dalam perjalanan hidupnya ya sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan hidupnya, yaitu rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sebetulnya riwayat-riwayat di sini ya yang menjelaskan bagaimana tingginya rasa takut Umar bin Aziz ya terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula terhadap hisab di hari kiamat, yaitu hisab di hari kiamat. Berikutnya sifat beliau adalah zuhudnya beliau. Itu rasa takut beliau kepada Allah SWT. Zuhudnya beliau. Ada suatu fenomena di kalangan sebagian pejabat-pejabat kita, di mana kadang-kadang bergaya seperti selebriti itu ya, atau banyaknya selebriti yang jadi pejabat, sehingga ini mempengaruhi pola hidup mereka. Ketika pola hidupnya, gaya hidupnya ini glamor dan penuh dengan pernik keduniaan, tentu untuk memenuhi kebutuhan itu berefek kepada pola kerjanya ataupun kepada ya terjadinya korupsi dan segala macamnya. Sehingga hal ini perlu ditanamkan kepada seorang yang menjabat ya, para pemimpin itu harus ada rasa zuhud dalam dirinya. Ya, kalau tidak mungkin dia akan bisa mencari akal-akalan lah untuk menggunakan anggaran untuk faedah kepada untuk menggunakan anggaran untuk kepentingan dirinya atau keluarganya dia. Nah, ini suatu fenomena ya di mana kita lihat banyaknya gaya-gaya hidup yang membuat banyaknya terjadinya ketimpangan ataupun kejahatan dalam bentuk korupsi dan lain-lainnya ya, nepotisme dan lain-lainnya. Itu biasanya ataupun pungutan liar ya dan segala macamnya, itu biasanya kembali kepada pola hidup dari keluarganya atau dari seseorang yang berjabat tadi. Biasanya ya ingin berpoya-poya ke luar negeri, ke sana ke sini dengan segala fasilitas yang wah ya karena dia lagi menjabat dan segala macamnya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat salah arah penggunaan anggaran dan ataupun kebijakan-kebijakan. Maka perlunya seseorang diberi wejangan ya, bagaimana supaya dia zuhud dalam kehidupan dunia ini. Nah, Umar bin Aziz salah satu format pemimpin yang memiliki sifat ini, itu benar kezuhudannya. Umar bin Aziz benar-benar mengerti tentang bagaimana petunjuk Nabi SAW ya, gimana bahwa dunia ini adalah dunia tempat ujian dan tempat yang hasilnya akan kita terima di akhirat kelak, dan dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Maka oleh sebab itu dia tidak tertipu dengan warna-warni indahnya dunia ini, begitu ya. Ya, perhiasan dunia ini. Disebutkan ya hal-hal yang menanamkan
kepada Umar bin Aziz seperti itu adalah keyakinannya bahwa dunia ini hidup, kita di dunia ini hidup adalah ya, karena ilmunya yang tinggi. Bagaimana hidup dunia ini, kata Rasulullah SAW adalah kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini hidup seperti orang yang dalam perantauan ataupun dalam perjalanan. Ini satu ibadah. Ya, makanya seorang pemimpin perlu dia banyak mendapatkan wejangan-wejangan nasihat itu. Baik mungkin dia punya penasihat sendiri dari tokoh agama yang dapat membimbingnya. Dan ini juga dimiliki oleh para khulafa-khulafa dahulu ya. Khulafa Abbasiyah, khulafa Bani Umayyah, biasanya mereka melihat penasihat khusus pribadi dalam urusan-urusan agama itu yang bukan untuk kebijakan umum saja, tugasnya saja yang dia punya penasihat, punya apa namanya itu. Tapi dia punya khusus yang bermasalah dengan keyakinan agamanya, pembinaan mentalnya dia sendiri. Ya, dia punya majelis khusus. Nah, ini juga perlu dimiliki oleh para pejabat kita agar dia ya, mungkin dia tidak punya waktu banyak untuk hadir ke majelis ilmu, itu pasti ya, mungkin dia banyak tugas. Tapi dia harus ada setiap seminggu mungkin ada majelis ya, dia undang seorang ustadz, kiai, tuanku yang punya ilmu, yang kapabilitasnya terpercaya keilmuannya, untuk memberi nasihat kepada dia setengah jam setiap minggu kah? Minimal ya. Itulah hal-hal yang perlu dimiliki oleh dia. Supaya dia terbina mentalnya. Supaya dia selalu mendapatkan pesan-pesan yang mungkin dia dengan tugas begitu sibuk, yang tugas begitu banyak, tidak sempat mungkin dia pasti ya membaca buku agama segala macamnya, tapi dia tetap membina dirinya. Sebenarnya ini juga kalau kita baca sejarah para pemimpin-pemimpin yang dulu, ya baik dari khulafa Bani Umayyah dan khulafa Bani Abbasiyah, pasti mereka punya pendidik-pendidik sendiri gitu ya, yang memberikan mereka nasihat. Sebenarnya yang kita jelaskan waktu Sulaiman menjadi khalifah, Sulaiman bin Abdul Malik, itu ada namanya Haywa, seorang ulama yang selalu dekat dengan dia. Nah, nasihat Haywa inilah yang memberikan masukan kepada Sulaiman bin Abdul Malik untuk mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Jadi dia selalu ada ulama yang selalu mengarahkannya. Nah, ini juga pentingnya, bukan penasihat di bidang urusan tugas, tapi juga perlu di bidang agamanya untuk selalu dibina. Ya. Karena kehidupan dunia ini singkat, dan tugas yang kita bantu pun singkat ya, berapa lamanya, mungkin 5 tahun menjadi menteri, ataupun jadi gubernur, ataupun jadi bupati, ataupun jadi pejabat ya. Dan itu setelah itu siapa, kemana kita akan pergi, apa yang telah kita persiapkan. Tapi kalau dijadikan masa jabatan yang singkat itu sebagai ladang untuk khidmah kepada umat, sebagai mengharapkan pahala yang akan diterima di akhirat kelak, ya, sebagai amal jariyah, itu suatu keberuntungan yang luar biasa bagi seorang yang memberikan khidmah kepada umat. Ya, di satu sisi dia harus bersyukur kemana punya peluang diberikan Allah SWT untuk mendapatkan pahala jariyah, kebaikan-kebaikan yang akan dia lakukan sama tugas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setelah dia tiada, itu akan menjadi pahala jariyahnya. Tetapi dalam waktu yang sama dia juga perlu adanya rasa takut ya, karena merupakan amanah ya, tanggung jawabnya yang besar. Nah, di antara hal yang dapat membina seseorang yang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi lain kau di dunia ini seperti orang merantau atau dalam perjalanan. Ya, kita di dunia ini siapapun dia, tidak ada yang akan kekal ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, maka seorang pemimpin selalu banyak harus mendapatkan tekanan ajaran nasihat-nasihat tentang wejangan seperti ini. Sehingga di dalam kepemimpinannya dia benar sesuai dengan jalurnya yang digariskan di dalam aturan untuk menjalankan kepemimpinannya. Jadi kalau seorang yang merantau, dia tidak pernah berpikir di rantau itu akan punya ladang sawah yang luas, ya, tapi dia berpikir bagaimana membawa bekal pulang ke kampung halamannya, begitu ibaratnya. Ya, pensyarahan hadis ini penjelasan adalah maka seorang dia berbekal di dunia ini untuk dibawa ke akhirat amal solehnya. Atau seorang yang dalam perjalanan yang mana dia fokus tidak terlena ketika capek dalam perjalanan, umpamanya dicontohkan oleh para ulama mensyarahkan hadis ini, atau dalam hadis lain disebutkan seperti orang dalam perjalanan ketika dia capek dalam perjalanan, istadalla ala tahta syajarat, dia beristirahat sebentar di bawah pohon itu, ya, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Nah, kita di dunia ini hanya tempat lewat saja. Darul mamar la darul qarar. Bukan tempat untuk kita menetap, tapi tempat untuk kita hanya lewat. Ya, lewat kemana kita ini? Ini yang perlu kita pertanyakan. Akankah nanti kita ke surga, lewat di dunia ini mau ke surga atau mau ke neraka? Maka
Seseorang yang dalam perjalanan biasanya ketika dia beristirahat di sebuah tempat, dia tidak berpikir di tempat itu mau bangun istana yang megah, mau memiliki tanah kebun yang luas, tidak demikian karena dia harus berjalan melanjutkan. Ya. Nah, bahwa dunia tidak adanya harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastilah. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janah ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Ya, syurbata ma'in. Kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk saja, atau ya, tentu Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir walau seteguk air. Jadi begitu hinanya dunia, dan banyak sekali perumpamaan-perumpamaan dunia ini. Ya, kemudian juga Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa dunia ini sisanya sudah sangat singkat. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bu'istu wa sa'ata kahataini. Aku diutus kata Rasulullah SAW, jaraknya ada dengan hari kiamat itu sebegini. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan itu jarak antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana zuhudnya Umar bin Aziz ini, ya. Dan zuhudnya ini bukan seperti zuhud sebagian orang, ya. Zuhud yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan berarti zuhud meninggalkan makan yang enak-enak, artinya menyiksa diri, bukan begitu juga. Atau tidak menikah, ya, tidak menggauli istri, dan ini bukan begitu pula maksudnya. Karena ada juga orang yang memahami zuhud seperti itu. Zuhud yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian, ya, di antaranya di sini dijelaskan oleh Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar berkatakan, "An-nasu yaquluna Malik bin Dinar zahidun." Jadi Malik bin Dinar terkenal seorang ulama yang zuhud. Dia berkata, Malik bin Dinar di sini menyebutkan, orang-orang mengatakan yang paling zuhud itu adalah Malik bin Dinar. Innamaz zahidu Umar bin Abdul Aziz alladzi atatu dunya fatarakaha. Yang benar-benar zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Ini penilaian siapa? Ya, Malik bin Dinar, seorang ulama tabi'in. Ya. Nah, sementara manusia menganggap Malik bin Dinar ini adalah orang yang zuhud, tetapi Malik bin Dinar mengatakan yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Ketika dunia dia di genggamannya, tetapi dia tidak menyilaukan dia. Ya, zuhud itu ketika seseorang dia punya kemampuan, punya kesempatan untuk bermega-mega, bersenang-senang, berpoya-poya. Tapi dia jadikan dirinya mengendalikan dirinya menggunakan itu, dia pakai dunia ini sesuai dengan kebutuhan di dunia saja, selebihnya dia tabung untuk akhiratnya. Apakah itu dia infakkan, dia wakafkan, segala macamnya. Ya, karena itu yang lebih kekayaan yang pasti akan bawa. Jadi dia menabung kekayaannya tetap menjadi kekayaannya sampai ke akhirat. Ada kita menghabiskan kekayaan di dunia, selesai sudah punya uang banyak, habis. Ya, ada yang habisnya di kamar lewat air yang dibuang, ada yang dipakai, ada yang semuanya habis begitu saja, hilang, ya. Tidak ada berbekas untuk di akhirat kelak. Maka di sini yang zuhud itu adalah orang punya tapi dia zuhud. Contoh, dia mampu membeli mobil umpamanya yang mewah, umpamanya taruhlah 1 miliar harganya. Tapi karena dia zuhud, dia cukup saja beli mobil yang harganya mungkin 300 juta saja, ya, maknanya dia mampu membeli Fortuner yang mewah dan segala macam, dia cukup pakai Innova. Nah, ini baru dikatakan orang itu zuhud. Tapi kalau orang yang tidak bekerja, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya apa-apa, lalu dia pakai baju compang-camping, lalu menggambarkan pada orang zuhud, nah ini bukan zuhud, ini memang dia harus, begitulah kehidupannya dia. Ya, ini adalah yang zuhud itu adalah dunia ada di genggamannya, tapi dunia itu tidak mempengaruhi hatinya, ya, hatinya tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia tadi dia gunakan untuk kehidupannya yang lebih kekal, yaitu di akhirat kelak. Nah, ini kata Ibnu Dinar, ketika orang ini datang kepada dunia dia tinggalkan. Berkata pula Ibnu Abdul Hakim, walamma wali Umar bin Abdul Aziz zahada fid dunya. Ketika Umar bin Aziz telah menjadi khalifah, dia sangat zuhud dunia ini. Wa rafadha ma kana fihi wa taraka alwana ta'am, ya, mana dia tidak menikmati makanan-makanan yang berlebih-lebihan lezatnya, ya. Kemudian dia apabila disediakan makan oleh dia, cukup dia ambil sesuainya, ya, seadanya saja. Hatta idza dakhala istadabahu fa akala fa kana la yahummuhu min aqli illa ma yasudu ju'ahu wa yaqimu sulbahu wa kana nafaqatuhu wa 'iyaluhu fil yawm kama fil athar, di mana dia tidak terlalu
Ya, beda dengan kita sekarang, Masya Allah ya, bukan hanya pejabat saja ya, setiap hari cari kuliner kemana-mana gitu ya. Subhanallah ya. Nah, kalau Umar bin Aziz tidak. Bahkan mungkin uang-uang yang kita bawa kuliner kemana-mana ya, kalau diinfakkan, subhanallah manfaatnya luar biasa. Ya, kadang-kadang itu ngetrennya sekarang hidup kita ya. Ya beli makan-makan yang harganya bagaimana gitu ya. Padahal rasanya juga tidak jauh beda dengan dijual oleh ibu-ibu yang ada di pinggir kali jalan semacam ya. Kadang-kadang begitu. Jadi, memang itulah gaya. Dan saya katakan tadi adalah gaya kita. Sekarang yang membuat hidup kita sulit, hidup kita susah. Nah, bukan karena kebutuhan ya. Kalau kebutuhan saja yang kita terpenuhi, insya Allah sudah cukup diberikan Allah rezeki kepada kita. Maka untuk rezeki kebutuhan keluarganya dia disebutkan dari Salim bin Ziyad ya. Setiap hari itu Umar bin Aziz memberi makan untuk kebutuhan makan siang dan malam yaitu seperti 2 dirham. 2 dirham kata Salim bin Ziyad ya. Dan dia tidak makai dari pakaian kecuali illa al-khashan. Jadi tidak pernah pakai pakaian-pakaian yang harganya jutaan gitu ya. Dia pakai pakaian yang biasa, sederhana saja. Nah, kalau seorang pemimpin mencontohkan hal ini, pasti rakyat juga malulah ya. Bapak Presiden begini pakaiannya, malah kok kita lebih gitu ya. Pak Presiden mobil hanya begini atau menteri hanya begini, tapi kadang-kadang orang bawahnya malah lebih menggambarkan kemewahan yang lebih, tentu akan ada pendidikan itu lahir, mempengaruhi bawahannya. Nah ini sebetulnya, apalagi di negara kita yang butuh sekarang ini ya, kehidupan yang sebetulnya setiap kita membutuhkan kehidupan yang sederhana, cukup, ya tidak perlu berpoya-poya. Kemudian ya meninggalkan segala kemewahan-kemewahan. Ya. Kemudian dia sebutkan di sini ya wa tarakal madahir al-badah wal israf allati sadat qablahu wa amara bi bai'iha wa adkhala athmanaha fi baiti malil muslimin. Berbagai kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh para khalifah-khalifah sebelumnya itu berpelayan fasilitas-fasilitas yang ada sebagian besar dijual oleh Umar bin Aziz, kemudian uangnya dimasukkan ke kas negara. Sebetulnya bagaimana zuhudnya dengan ini ya, banyak sekali sebetulnya. Waqal Fatimah zaujatu maqtasala min janaba, ini juga ini satu hal-hal yang pribadi tidak perlu disebut. Pada yunafi musta. Umar bin Aziz ini dalam zuhudnya pun tidak seperti yang dikisahkan berlebih-lebihan oleh sebagian ya, bahwa dia selama menjadi khalifah tidak pernah mandi janabah. Ini suatu hal ya, berselisihan dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak mungkin itu terdapat pada seorang kepribadian Umar bin Aziz. Dia seorang khalifah yang tahu dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ini berbeda dengan zuhud yang berlebihan. Ya, zuhud itu bukan berarti adalah umpamanya sebenarnya tidak pernah makan berpuasa setiap hari. Sebenarnya yang datang dalam sebuah riwayat ada seorang menyebutkan 3 orang sahabat mendatangi rumah salah seorang istri Nabi SAW, mengisahkan setelah dia mendengar bagaimana ibadah Rasulullah SAW, antara mereka mengatakan ini asumu ala uftir, saya berpuasa tidak pernah berbuka. Yang lain mengatakan wala tazawwajun nisa, saya tidak mau menikah, saya fokus beribadah. Kemudian yang lain mengatakan aku mulai wala arkut, saya selalu qiyamul lail, tidak tidur. Ini bukan tuntunan untuk zuhud. Zuhud bukan begitu. Ya, zuhud yang benar adalah tetap memenuhi kebutuhan diri, kebutuhan fitrah kita sebagai seorang manusia, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Yang artinya tidak boleh berlebih-lebihan. Itu saja. Ya. Baik, kemudian kita bicara tentang tawaduknya Umar bin Khattab ini, Umar bin Aziz. Ya, tawaduknya banyak sekali sebetulnya kisah-kisahnya dia. Bagaimana tolong? Suatu kali dia dipanggil oleh seorang, ya khalifatullah fil ard. Ya, maka Umar bin Aziz mengatakan, ya, mah itu jangan begitu. Ya, khalifatullah fil ard. Umar bin Aziz mencegahnya, inni lamma wulidtu ikhtarali ahli isman fasamuni, ya Umar, saya waktu baru lahir orang tua saya sudah ngasih nama, maka panggil aku, namaku itu Umar gitu. Baik, falau nadaitani ya Umar ajabtuka, dia katakan kalau engkau manggil saya wahai Umar, saya akan jawab.
Kemudian falamma ikhtartu li nafsi kuna fakanaitu bi Abi Hafs, tapi aku telah memilih panggilan untuk diriku dengan panggilan yaitu kunyah yaitu Abi Hafs. Falau nadaitani ya Aba Hafsin ajabtuka. Jadi kalau dipanggil dengan kunyahnya saya ajukan. Falamma walaitumuni amurakum samaitumuni amirul mu'minin falau naitumuni ya amirul mu'minin ajabtuka. Kalau setelah saya menjadi pemimpin lalu kalian memanggil saya sebagai amirul mu'minin, saya juga membolehkan dan akan memperkenankan panggilan itu, membolehkan panggilan itu. Amma khalifatullah fil ardi falastu kadzalik. Ini yang tidak disukai oleh dia. Adapun panggilan khalifah Allah di muka bumi, ini tidak demikian. Tidak boleh, ya. Tidak boleh kata beliau, walakin khulafa Allah fil ardi, adapun khalifah Allah di muka bumi adalah Daud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Nah, dia tidak senang dengan hal-hal yang berlebihan dan panggilannya. Cukup panggil saja Amirul Mukminin, begitulah. Contoh-contoh dari ketawaduannya. Kemudian banyak sebetulnya kisah-kisah di sini bagaimana tawadhu'nya dia dengan para ulama, ya. Dalam sebuah kisah di sini disebutkan fakana indahu qaumun zata lailatin fi ba'di ma yahtaju ilaihi. Ada suatu kali datang tamu ke rumahnya. Faghasha sirajahu. Ini yang kisah yang masyhur dari Umar bin Aziz. Ada orang datang lalu dia padamkan lampunya atau pelitanya. Faqama ilaihi fa aslahahu faqila lahu ya ala nakfika qala wa ma darrani kumtu wa ana Umar bin Aziz. Katanya lalu orang tadi ingin memperbaiki. Ya mukminin, biar kami saja yang perbaiki. Qala wa ma darrani kumtu wa ana Umar bin Aziz wa raja'tu wa ana Umar bin Aziz. Ya. Apa pentingnya bagi saya hal itu, kata beliau, saya ini tetap aja Umar bin Aziz. Baik saya berdiri atau duduk ataupun saya kembali itu datang. Wa man tawada'ahu aidan annahu qala li jawmani jariyati lahu ya jara rawihini qala fa akhadhat mirwaha fa aqbalat turwahu faghalabatha ainuha fanaman. Fantaba Umar fa idza huwa bil jariyah qad ihmarra wajhuha qad arqan syadidan wa hiya naima fa akhadhat mirwaha wa aqbala. Ini kisah dia dikipas oleh pembantunya, oleh budaknya. Kemudian dia karena kecapean justru dia ketiduran, setelah dia bangun mendapati juga budaknya tadi juga ketiduran, tetapi melihat dia berkeringat, kepanasan. Akhirnya apa? Dia ambil oleh Umar bin Abdul Aziz kipas tadi dan dia mengipas budaknya yang kepanasan tadi. Subhanallah, ya, bagaimana tawadhu'nya dia Umar bin Abdul Aziz. Taib, kita lanjutkan. Sifat yang lain adalah itu wara'. Wara'nya. Apa beda antara wara' dengan zuhud? Zuhud adalah meninggalkan perkara yang mubah. Kalau wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat. Jadi di antara sifat Umar bin Aziz ini meninggalkan perkara-perkara yaitu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu wara' namanya. Ya. Kalau ulama mengatakan az-zuhud itu adalah mustahab, tapi wara' ini disebut adalah wajib. Ya, perkara yang ragu-ragu, halal atau haram, boleh atau tidak, milik dia atau milik orang. Nah, itu ditinggalkan, itu namanya wara' namanya. Contoh seseorang duduk di sebuah tempat, saat berdiri dia dapati di bawah saat berdiri ada uang di dekat tempat dia duduk, dia ragu ini apa uang saya yang jatuh atau uang orang lain. Nah, kalau orang yang wara', dia itu sedekahkan mungkin uang orang lain, dia tidak ambil untuk dirinya. Itu namanya wara'. Perkara yang ragu-ragu ditinggalkan, itu namanya wara'. Nah, ini perbedaan dengan zuhud. Baik. Maka di antaranya diriwayatkan dengan suatu kali karena Umar bin Aziz ini suka dengan madu, maka suatu kali keluarganya meminta madu, ya. Dan madu tidak ada di rumah. Fa atahu bi'dadil ka bi'asalin fa akala minhu. Kemudian satu kali dibawakan madu dari luar. Fa qala ahli ditanya, "Min aina lakum hada?" Dari mana nani madu ini? Kalau tidak ada di rumah, di mana kalian dapat? Qala imra'atuhu ba'atu maulaya bidinaraini ala baghalil barid. Jadi aku suruh tadi pembantu kita untuk membawa 2 dinar untuk membelinya. Ya, fastarawli faqala
Kemudian dia panggil, tolong panggilkan budak tadi itu. Fa'atatuhu bi'uqatin fiha asalun. Faba'ah bi thamanin yazidu ala dinaraini. Kemudian dia panggil, dia bawakan tempat madu itu, dilihat ada madu, kemudian dijual dengan harga lebih dari 2 dinar. Faradda 'alaiha malaha wa alqa baqiyataha fi baiti mal muslimin. Nah, dia tadi mendapat madu dengan harga 2 dinar dibeli orang. Kemudian dia karena merasa madu ini bagus, dia panggil orang penjual, suruh budak panggil lagi. Siapa? Rupanya madu ini bisa dijual lebih. Karena bisa dibeli oleh Umar bin Aziz dengan harga lebih, kemudian ya dijual oleh dia madu tadi dengan harga lebih, dikembalikan uang yang tadi kepada penjualnya, sisanya dimasukkan ke Baitul Mal. Jadi karena memang banyak kisah ya dan kisah juga kalau nggak salah Umar bin Khattab juga memiliki demikian, atau sahabat yang lain, dia membeli kuda. Kuda ini dibeli oleh dengan harga sangat murah. Kalau sebetulnya menurut dia ini harganya adalah 400 juta umpamanya. Dia beli 200 juta. Kenapa kamu jual ini 200 juta? Dia bertanya, ini ada syubhat ini. Ya, maka dia tanya di pasaran berapa? 400 juta dia hargai sesuai dengan harga pasaran. Nah, dia tidak mau, dia begini bentuk bagaimana seseorang ya menjaga agar apa yang dimakannya halal. Ya, tidak ada syubhat di situ. Kemudian waqala insib dawabul muslimin fi syahwati Umar wa min wara'i annahu kana, dan di antara waroknya juga adalah suatu kali atau pembantunya membawa air panas, dia beruduk darinya. Kemudian satu hari dia berkata kepada pembantunya, "Atadhhab bihadzal qimam ila matbah muslimin fataj'aluhu indahu hatta yaskhun." Summa ya'ti bihi. Qala na'am aslaqallah. Jadi dibawa oleh dia air ini untuk dipanaskan di salah satu dapur umum gitu ya. Lalu dibawa. Kemudian setelah itu afsadatta alaina qala fa amar muzahiman ay yaghli dzalikal kimam summa yanzur ma yadkhul fi min al-hatab. Kemudian kisahnya ini disebutkan ya, di antaranya dia mengembalikan seberapa lama sewa dari memanaskan air tadi gitu. Walaupun itu dapur umum. Kemudian juga misalnya di antara waroknya juga adalah tidak mau menerima hadiah daripada bawahannya. Dan ini juga jelas hadis ya, hadiatul umal wulul. Nah, dia tidak mau menerima hadiah daripada bawahannya atau dari ahli zimmah. Ya, khaufan min ayyakuna dzalika min babil rishwa. Boleh jadi itu termasuk nilainya sogok. Diriwayatkan dari Amr bin Muhajir, Umar bin Aziz tufahan. Satu kali dia ingin makan apel. Faqala law kana lana aw indana syai'un min at-tufah. Dia berkata, kalau seandainya kita punya ada apel enggak gitu ya. Fa innahu thayyibur rih, thayyibut ta'am. Ya, karena apel itu kata Umar bin Aziz, baunya harum, rasa juga bagus, enak. Lalu pergilah dari keluarganya, pada ilai tufahan. Ya, lalu menghadiahkan sebuah apel kepada dia. Falamma ja'a bi Rasul, ketika utusan datang, qala Umar, ma atabarihu wa asanu, irfa'u ya gulam. Kemudian dibawa kepada dia tanya pembantunya membawa tadi. Inna hadiyataka qad waqa'at minna bi mawqi'i bihaitsu tuhib. Wa qad ya'mul mu'minin inna ammika wa rajulun min ahli baitik. Jadi memang yang membawakan ini adalah keluarga dia, tapi juga termasuk dari bawahan dia. Maka dia kan ini dari anak pamanmu dan juga dari keluargamu. Ya. Waqala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'kul hadiyah. Bukankah Rasulullah SAW telah mendengar, kau tahu bahwa Rasulullah SAW juga makan hadiah. Ini hadiah dari kami. Wala ya'kus sadaqah. Qala wa haq innal hadiyah kan illa misal hadiyatan wa hiya lana yaumun urishwa. Nah, ini menunjukkan bagaimana kalau hadiah itu datang dari bawahannya ya, ataupun dari ahli zimmah, dari para ahli zimmah ini maksudnya adalah non-muslim yang hidup dalam kekuasaan Islam, itu dia tidak mau menerima, takut itu akan berefek kepada kebijakan ataupun bernilai sebuah sogok. Masih banyak sebetulnya kisah-kisah bagaimana waroknya al-mu'minin. Ya, tentu ini sebagai gambaran bagi kita sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang senang ya dibawakan hadiah, bahkan mungkin meminta ya.
Ini sudah tuh hal budaya yang tidak baik di dalam pemerintahan yang harus dihindari, karena akan mempengaruhi cara pelayanan. Oleh itu Rasulullah SAW menyebutkan hadiatul ummal gulul, hadiah kepada orang pegawai-pegawai negara, ya, para pejabat itu adalah dianggap riswah ataupun sogok. Nah, demikian sebetulnya masih banyak sifat-sifat beliau, pemaafnya dia, kesabarannya Umar bin Khattab, ya, kemudian semangat juangnya yang besar, al-azm, kemudian juga keadilannya, ini tidak perlu kita jelaskan, sudah masyhur ya. Kemudian bagaimana ibadahnya dia, ya, dan lain-lain sebagainya. Semoga inspirasi-inspirasi ini dapat kita ambil pelajarannya dari apa yang kita ceritakan tadi. Bagaimana ada pembahasan yang kita bahas tadi. Pertama adalah takutnya dia kepada Allah, kemudian zuhudnya, kemudian waroknya dia, ya. Dan itu yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita jelaskan ini dapat kita ambil faedahnya. Kemudian terakhir kita bahas sedikit, ya. Sebetulnya panjang pembahasan ini, sifat-sifat beliau. Sebagian yang telah kita bahas ini dapat, semoga yang telah kita bahas dapat kita ambil pelajarannya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz wafat di tanggal 25 bulan Rajab tahun 101 Hijriah, bertepatan tahun 720 Masehi, ya. Itu ketika beliau berada di daerah namanya Khanasirah. Itu dari suatu tempat antara Hama dan Halab, itu daerah Palestina. Ya, kemudian umurnya sekitar itu adalah sekitar 39 tahun. Ya. Dan lama masa khilafahnya itu sekitar 2 tahun 5 bulan, ya, 2,5 tahun, ya, hampir 1 tahun. Kemudian masa pemerintahnya sebaik-baik masa pemerintahan selama Khalifahan Bani Umayyah. Bahkan sebagian ulama menganggap kekhalifahannya seperti khalifahan, bagian dari khalifahan Khulafaur Rasyidin. Itu yang dapat kita bahas. Insyaallah kita akan lanjut insyaallah pada pembahasan berikut, itu tentang kekhilafahan Yazid bin Abdul Malik, ya. Yazid yang kedua ini. Dulu Yazid bin Muawiyah, sekarang Yazid bin Abdul Malik, saudara daripada Sulaiman sebelumnya dan juga Al-Walid, ya. Nah, setelah Umar bin Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz sebetulnya berwasiat, ya, membuat wasiat kepada khalifah setelahnya, ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas karena waktu yang kurang cukup kayaknya, ya. Dia memberikan wasiat kepada pemimpin sebelumnya, dan juga di masa Umar bin Aziz ini banyak juga penaklukan, ya, di perluasan daerah di masa dia. Mudah-mudahan nanti di kajian yang akan datang kita dapat lanjutkan apa wasiat Umar bin Aziz untuk khalifah yang dia sebagai penggantinya. Demikian untuk perjumpaan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik wa jazakumullah